Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Wah, luar biasa belaga nih ya memang. Baru disapa langsung menjawab ya. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Ci Ujang. Beliau kali ini pakai jaket yang keren. Ini tamu saya, sebelah kanan saya ada Pak Ci Ujang. Beliau adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan periode 2021-2026 yang baru 2 minggu lalu dilantik. Masih ini, apa namanya istilahnya? Hot, Hangat-hangatnya. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih ini sudah datang ke kantor kami. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Pak Ci Ujang sehat ya? Sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Tapi saya mendapatkan ini lain ya. Kali ini kepengurusan di bawah Pak Ci Ujang nih kayaknya ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena ada semacam apa ya? Light, ada cahaya. Ada harapan baru di Partai Demokrat. Begitu ya kira-kira ya Pak Ci Ujang ya? Betul, Bu. Bisa jelasin nggak ke netizen sekalian apa sih maksudnya itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini bisa datang ke Tribun Kompas Group. Undangannya sebenarnya pagi tadi jam 9 dari bawah ini, tapi karena kesibukan sore ini bisa mendatangi ke sini. Pempek kami sampai dingin Pak. Pempek sampai dingin tapi sudah dimakan. Sudah dimakan, kopinya enak sekali. Dan hari ini sekarang kita sudah duduk di studio Tribun Network ini. Coba tolong dibaca. Nah, Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi mata lokal sebenarnya dia lokal tapi jangkauannya jauh gitu ya. Betul. Nah, di dalam hal ini diundang atas nama Partai Demokrat didampingi oleh teman-teman Demokrat ini. Pada hari ini kami sangat berterima kasih, bersyukur bisa berjumpa lagi dengan Mbak Weni dalam rangka untuk Partai Demokrat. Iya. Yang Partai Demokrat ini 2 minggu sebelum ini saya dilantik dan tanggal 30 November 2021 saya dipilih. Alhamdulillah secara aklamasi dan sudah pengurusan Partai Demokrat ini disusun sedemikian rupa dan dirangkul dari bawah sampai ke atas dari pengurus terdahulu. Dari 2004 dulu saya rangkul masuk lagi ke Partai Demokrat nih supaya Partai Demokrat ini besar kembali dan mengambil kejayaan Partai Demokrat di tahun 2009 dulu. Nah, alhamdulillah sekarang semuanya ternyata siap semua untuk bergabung lagi mendukung Mas Ketum kami ini untuk membesarkan Partai Demokrat, untuk mengambil lagi kejayaan Partai Demokrat di 2009 dulu supaya Partai Demokrat jaya lagi, karena dulu Partai Demokrat ini sewaktu pertama berdiri sampai 2009 itu kursi DPR provinsi aja dapat 13, tapi setelah itu menurun sampai 11, akhirnya 9 sekarang. Nah, ini tanggung jawab sebagai ketua DPD Partai Demokrat diberi mandat sama Mas Ketum dengan Ripki Sekjen untuk kembali merangkul seluruh kader-kader dan pendiri deklarator dulu supaya Partai Demokrat ini besar lagi. Itu Mbak Weni. Oke, jadi merangkul dari yang terdahulu. Betul. 2004 ya? Ya. 2004 sebenarnya berdirinya 2001. 2001 sudah mulai itu, 2002, 2003, 2004 mulai pilihan. Oke. Dari mulai itunya. Jadi kursi DPRD itu dulu dari zaman kejayaannya ada 13, 11, 9, ya. Sekarang 9. 9. Nanti 2024 akan jadi 20. Minimal 12. Wow, minimal 12. Iya. Tadi saya kira mau bilang 20. Nah, 12 dulu. 12 dulu, oke. Satu lusin. Jadi satu lusin pas. Nah, itu perempuannya mesti banyak tuh. Iya.
Kuotanya mesti banyak, mesti terpenuhi itu 30%. Untuk kota perempuan harus dipenuhi 30%. Anak mudanya kita harus penuhin juga. Harus penuhi juga. Yang tuanya untuk mengayomi Betul. anak-anak muda ini, Untuk vote dan getter. kita penuhin juga supaya Demokrat ini semakin besar dari bawah sampai ke atas, umur terendah sampai paling tua juga masih kita berdayakan supaya Partai Demokrat ini besar kembali. Oke, Pak Ci Ujang, di bawah kepemimpinan Mas Ketum yang sangat keren itu, ya kan, belaga nih Mas Ketum itu. Betul. Baru kunjungan Belaga, ke kantor ganteng, kami. cerdas. Ya kan, baru kunjungan ke kantor kami di Tribun Jatim, juga ke Tribun Bogor, Mas Ketum itu. Nah, kemudian muncullah sosok Ci Ujang, ya kan, mengatasi, boleh dibilang begitu ya, kalau saya bilang mengatasi itu figur-figur seperti Pak Ishak Meki, Pak Harnojoyo, ya. Ini kok pede nian Pak Ci Ujang ini? Apalah modal dasar untuk bisa menjadi ketua DPD Demokrat di Sumatera Selatan? Ngapa pede nian? Modal dasarnya kepercayaan, kemauan, kerja keras. Dan memang kita pendiri Partai Demokrat ini, walaupun kita di kabupaten, kecamatan. Nah, di dalam hal ini saya merasa terpanggil untuk memimpin Partai Demokrat di Provinsi Sumatera Selatan ini untuk membesarkannya. Dan sewaktu mau mencalonkan diri, dulu saya juga menghadap dulu dengan ketum, dengan sekjen untuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan ini. Setelah saya menghadap, syukur alhamdulillah diberi kesempatan dan diberi kepercayaan. Jadi apa kalimatnya waktu itu ketika bertemu Mas Ketum tuh apa Kalimatnya Pak Ci Ujang? Izin Mas Ketum kalau dipercaya. Manggilnya Mas Ketum begitu memang? Ya, Mas Ketum. Oke. Jadi Mas Ketum kalau dipercaya saya mau maju jadi ketua DPD Partai Demokrat. Oh ya, katanya dari Jeku saya ketua DPC Kabupaten Lahat. Sekarang lagi jadi bupati, dulu saya ketua PAC Merapi kata. Nah, dia mendengar ketua PAC Merapi agak kaget. Kenapa? Ketua PAC Merapi dari desa, dari kecamatan kok bisa melompat ke DPC, balik kemudian ke DPD, dan DPD. bisa jadi bupati yang dulunya tidak diunggulkan, ternyata bisa berhasil berkat kerja keras kita dan dukungan teman-teman ini. Jadi Mas Ketumnya kaget. Surprise. Dan dia sewaktu itu saya menghadap Mas Ketum itu, saya gugup. Gimana? Agak gugup itu. Jadi Mas Ketum izin. Yang ngerewangi siapa? Yang ngerewangi Ripki dengan Ripki, ada salah satu lagi kawan di Jakarta, namanya ketemu di situ, izin kalau Pak Ketua, dia bilang Pak Ketua DPC mau membesarkan partai, boleh-boleh saja katanya, tapi rangkul semua. Itu pesannya. Yang partai kita Demokrat sekarang di Provinsi Sumatera Selatan tuh agak vakum dan agak terpecah. Jadi untuk itu Pak Ketua DPC, Bupati katanya kan, kalau kamu siap untuk merangkul Pak Ishak Meki, Mas Wahyu, Aman Ramli, Harnojoyo dan yang lainnya, silahkan katanya. Oh, jadi orang-orang tersebut dimention oleh Mas Ketum. Ya, untuk dirangkul supaya bisa partai kita besar. Oh, oke. Ya. Jadi saya siap waktu itu, ya silakan urus dengan sekjen katanya. Jadi tentu kehadiran Pak Ci Ujang ini istimewa di tengah keterbelahan atau ada dikotomi di dalam tubuh internal Partai Demokrat yang sangat besar itu. Kemudian muncullah sosok Ci Ujang dan yakin untuk bisa merangkul semua, begitu ya? Merangkul semua untuk kemudian menyatukan, mensolidkan Partai Demokrat Sumatera Selatan. Ya, betul. Dia bisa mensolidkan, bisa tegak lurus dengan Mas Ketum. Bisa tegak lurus dengan Mas Ketum. Ya, bisa tegak lurus dengan Mas Ketum, loyal. Karena sewaktu saya menghadap ke Dharma Wangsa, saya gugup. Nah, setelah saya gugup. Gugupnya gimana? Gugup itu, ya cara ngadapnya agak gugup, masih gemetar ngomongnya. Jadi cak mano duduknya macam-macam ini atau cak mano?
mantan anak presiden 2 periode. Betul. Saya ngadap itu, dia ketum saya sekarang agak gugup. Tapi kegugupan itulah yang dipilihnya, bahwa Ketua DPC Kabupaten Lahat ini, Ci Ujang ini bisa loyal ke ketum katanya. Dia ngomong sama teman-temannya ataupun pengurus DPP, itu Ci Ujang ngadap saya ini masih gugup katanya. Tapi saya senang dia gugup katanya. Biasanya Polos orang ya, polos ya. kalau dia masih gugup ini polos, dia akan loyal sama kitanya. Nah, sudah, kalau dia memang ada kemauan, dia mau membesarkan partai, mau merangkul semuanya ini, katanya Mas silakan Ketum. diurus saja kalau dia mau itu. Nah, udah. Nah, di situ diberi kesempatan dan saya datang ke Palembang, turun dari pesawat, langsung besoknya nemui putranya Ishak Meki. Ya, Mohendi untuk izin. Itu sebenarnya masih di bawah saya umurnya, tapi secara hierarki partai. dengan sopan kita, saya menemuin dia dulu. Lindo, Endi, kalau izin, kataku saya mau mencalonkan diri untuk jadi ketua DPD. Kalau Adinda mau bergabung, kira-kira mau jadi apa? Mau jadi sekjen boleh, bendahara boleh, ketua DPC boleh, apa yang dia enggak. Nah, dia masih mau berpikir dulu. Setelah kami pulang, kami hubungi Pak Ishak Meki sorenya untuk ketemu lagi, tapi akhirnya besok ketemu dan izin juga. Pak Ketua DPD izin, saya mau jadi Ketua DPD. Nah, kalau Indinya tidak berkeberatan, ayo kita gabung. Mau jadi apa? Nah, tapi akhirnya dia berpikir dulu. Tapi saya sudah mulai jalan habis itu. Jalan minta dukungan kepada ketua-ketua DPC ini. Alhamdulillah ketua DPC ternyata welcome semua. Mau semua, dan memang saya kerja. Saya tidak menunggu di rumah atau di Palembang saja. Saya datangi sampai ke desa tempat ketua DPC datang. Termasuk ada satu ketua DPC Banyuasin, tempatnya di Pulau Kemarau. Itu saya datangi 3 jam dari kota sini, datangi ke daerahnya itu yang masih di pinggir sungai, di tempat kebunnya sawit dia tuh. Saya datangi. Mungkin ketua DPC ini dengan adanya saya kerja keras mendatangi setiap ketua DPC ini, nah, dia juga mau membantu saya, mendukung saya waktu itu. Tapi ada juga ketua DPC ini, nggak usah datang katanya, kamu tuh bupati, bukan bupatinya kataku ini. Aku sama ketua DPC. Nah, aku tuh udah kita ketemu di Palembang saja. Akhirnya ketemu juga di Palembang. Nah, berjalan itu akhirnya dengan sendirinya teman-teman ini tadi mau mendukung yang malah dari bawah bisa membesarkan partai, dan biasa ngobrol sesama, ngopi sesama, makan sama-sama ini, jadi terasa dekat hatinya. Jadi nggak heran makanya Ci Ujang ini terpilihnya secara aklamasi. Betul. Karena mendatangi satu demi satu. Ya, betul. Termasuk Pak Harnojoyo. Harnojoyo ya. Didatangi Harnojoyo ke kebunnya. Ke kebunnya di Pagar Alam. Oh, yang di sini? Di sini. Iya, oke. Udah itu dia mampir ke rumah 2 kali. Nah, ya 2 kali. Saya datang ke sini 1 kali. Dia akhirnya waktu itu memberikan dukungan kepada kita. Kalau ke Pak Marzuki Ali datang nggak? Ke Pak Marzuki Ali saya nggak datang. Nggak datang. Ya, kenapa? Karena dia tidak di Partai Demokrat. Tidak lagi. Di Partai Demokrat lagi. Ya. Tapi secara hubungan pribadi masih ada silaturahmi nggak? Kalau hubungan pribadi nggak. Oh, nggak ada. Tapi kenal. Kenal ya? Itu karena adik iparnya temanku. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi kata wong Palembang, memang Pak Ci Ujang ini tahu dicaro. Ya. Tahu dicaro. Jadi setiap orang didatangi, diajak, dirangkul, itu yang membuat Pak Ci Ujang akhirnya terpilih secara aklamasi. Betul. Gitu ya. Nah, Pak Ci Ujang tapi kan berat ya, jadi ketua Partai Demokrat saat ini kan berat ya. Apalagi akan menghadapi pemilu 2024. Betul. Gitu ya. Demokrat secara tegak lurus, gini saya bilangnya,
belum punya figur yang kuat untuk ada yang menjadi capres, gitu ya. Dan kemudian secara parpol, secara internal itu orang-orangnya kayaknya nggak seloyal partai lain deh. Gimana Pak Ujang, Pak Ci Ujang bisa menjawab? Sebenarnya kalau Partai Demokratnya figurnya sudah ada. Mas Figurnya Mas Ketum. Mas Ketum ini memang dia bukan karena anak mantan presiden, bukan karena anak presiden dulunya. Memang orangnya cerdas, memang pangkat terakhir dia mayor. Iya. Tapi dia di SMA Taruna itu dapat ranking 1, di Akmil dapat Adi Makayasa, dia kuliah di teknologi Singapura dapat cum laude, di Harvard Amerika dia kuliah di sana itu kelas dunia, itu dia dapat juara 1 juga. Jadi tidak diragukan lagi Bu, jangan karena dia mayornya, sedangkan kita sekarang S1 sudah bisa jadi bupati, gubernur, termasuk presiden. Kan udah bisa, apalagi dia S2. Sekarang lagi ngambil S3 di Erlangga, Surabaya. Dan kemampuannya di dalam strategi walaupun keilmuan kepemimpinannya, manajemennya, kami sudah percaya sekali sama dia. Dan di dalam pertarungan sekarang dengan calon-calon lain dari partai yang lain, kami tidak akan ragukan. Masih unggul dari calon Partai Demokrat Mas Ketum, Mas Ahaye ini. Nah, karena track recordnya dia selama dia belajar sampai dia sekarang itu, dan kepemimpinan ini sangat bagus, dan banyak anak muda yang dirangkul dimasukkan ke dalam partai ini untuk memajukan Partai Demokrat di seluruh Indonesia ini. Kalau saya menjadi ketua DPD ini karena saya dari kabupaten datang ke sini, entahlah saya mengatur waktu itu, insya Allah bisa. Karena bisa dilahat pas waktu penting, ada kerjaan yang tidak bisa tinggalkan, saya dilahat. Setelah 2-3 hari dilahat, saya ke Palembang. 3 hari di Palembang oleh kelahat. Dan bisa juga saya yang wakil-wakil saya ini ada. Sekretaris saya Endi, anaknya Ishak Meki, bendahara saya Ibu Holda, dan wakil saya anaknya mantan gubernur juga Pak Aman Ramli, Bapilunya ada Kiki Subagio, dan BPOKK-nya ada Redi. Dan itu bisa saya andalkan semua. Dan mau kerja 24 jam, dan saya bisa berhasil di dalam pencalekan DPR di Kabupaten Lahat, itulah yang dukung. Saya yang jadi bupati juga, dia yang dukung. Saya waktu jadi bupati dia dukung. Waktu itu banyak yang minta bahwa Pak Ci Ujang jangan dulu, wakil dulu. Tapi kader Demokrat ini enggak usahlah itu wakil bupati. Kakak itu atau kakak atau mamang itu mampu katanya. Keluarga banyak, teman banyak, bergaul katanya, dan mau turun ke bawah. Kita langsung nomor 1 aja. Nah, udah, akhirnya kita sama dengan sini, masuk ke provinsi ini karena merasa tanggung jawab, merasa ini partaiku. Nah, saya mau membesarkan partai kapan lagi, mumpung saya lagi bisa, dan teman-teman juga dukungannya sangat tinggi kepada kita untuk membesarkan Partai Demokrat ini. Karena sekarang di Partai Demokrat ini dari seluruhnya yang dari 2004 dulu, 2002 yang masih dulu sudah keluar, malah banyak yang masuk lagi, mau bergabung lagi ke Partai Demokrat untuk membesarkan Partai Demokrat dan untuk mencalonkan diri walaupun di Bupati Wali Kota di seluruh Sumatera Selatan ini, Bu. Ya. Jadi artinya memang Pak Ci Ujang ini membawa gerbong ketika terpilih menjadi Bupati Lahat, begitu ya? Dan gerbong ini akhirnya memang menjadi orang-orang andalan yang dipercaya di tubuh Partai Demokrat Sumatera Selatan saat ini. Dan gerbong itu memang gerbong Demokrat. Memang gerbong memang Demokrat. Orang Demokrat, bukan orang luar Demokrat. Cuman yang
tidak di Demokrat itu paling bisa dihitung sama jari. Dan orang yang di Demokrat ini, yang selama ini tadi di Demokrat, yang pengurusan di Demokrat selama ini tadi, tidak saya bumi hanguskan walaupun itu lawan politik saya. Tapi tetap saya rangkul, saya masukkan supaya sama-sama membesarkan Partai Demokrat ini. Itu Bang ini. Jadi nggak ada tuh ceritanya Pak Ci Ujang untuk merombak ke pengurusan gitu, nggak ada ya ceritanya? Kalau seperti itu ya? dirombak tetap kita rombak posisinya, tapi tidak di bumi hanguskan. Artinya bergeser. Tidak dikeluarkan Bergeser-geser aja atau gitu tidak ya? dimasukkan di dalam kepengurusan. Nah, tetap di pengurusan walaupun dia misalnya badan kehormatan, sekretaris apa tetap di situ, ada di tubuh Demokrat ini. Tinggal personnya yang dia mau memang berjiwa Demokrat untuk membesarkan Partai Demokrat itu. Oke, Pak Ci Ujang, sekarang ada pertanyaan banyak dari netizen ini. Ini Pak Ci Ujang nih figurnya mulai kuat ini, gitu ya, mulai kuat. Jadi betul ini cahayanya mulai kelihatan, gitu ya. Pak Ci Ujang kabar-kabarnya siap untuk nyagup nanti 2024. 2024 ini kan kurang lebih 2 tahun lagi. Iya. Pemilihan pilkada ini memang 2024 November. Kalau pileg 2004 awal, bulan 2 tanggal awal. 14. Nah, kalau untuk nyagup ini kita harus ada urutannya, urutan kacangnya. Urutan kacang gimana? Nah, aturannya itunya apa, jangan kita nabrak-nabrak, dan rumah ini masih ditunggu. Rumah ini masih ditunggu, Ya, apa maksudnya? rumah penguasa ataupun gubernur sekarang itu masih ditunggu oleh Pak Masih Gubernur. ditunggu. Kalau dia masih ditunggu, masih ada waktunya untuk 5 tahun lagi kita masuk, jangan sampai kita akhirnya kita nggak bisa masuk, itu terkunci. Nah, ataupun kita nabrak tembok akhirnya berdarah-darah kita, tapi nggak bisa juga masuk. Nah, jadi kalau kita bisa, sedangkan saya jadi bupati baru 1 periode. Kalau baru 1 periode, sedangkan masyarakat Kabupaten Lahat masih menghendakin saya di Kabupaten Lahat untuk menyelesaikan pekerjaan di Kabupaten Lahat ini, infrastruktur, kesehatan dengan pendidikan. Karena banyak sekali peninggalan transmigrasi itu jalan malah puluhan kilo, ratusan kilo yang 30 sekian tahun itu tidak diaspal ataupun tidak dicor beton. Nah, ini saya pas jadi bupati, saya bangun dari pinggiran, dari perbatasan, dari transmigrasi sudah saya cor beton, walaupun itu kadang-kadang sakit kita untuk ngecor betonnya karena ada salah satu perusahaan yang melewati setiap hari dengan kapasitas 12 ton sampai 20 ton, tapi tidak mau mengecor beton atau cuman perawatan grader saja dan tidak mau, tapi akhirnya saya, siapa lagi akan bangunnya kalau bukan saya lagi jadi bupati. Tapi sekarang sudah saya mulai, dan termasuk itu juga ada bantuan-bantuan Pak Gu untuk membangun Kabupaten Lahat, karena Kabupaten Lahat ini adalah tempat Pak Gu juga karena istrinya orang Lahat. Iya, oke. Jadi Pak Ci Ujang masih akan dibutuhkan oleh Kabupaten Lahat. Betul. Sudah dipastikan tidak akan maju cagup? Enggak. Tolong dijawab yang tegas. Ya, kalau kita untuk apa? Tapi kan politik, Pak. Sekali waktu pasti bisa berubah. Calon cagup itu tadi saya dulu waktu. Karena kan jejaknya ada tuh, Pak. Ya kan, betul. dari Demokrat, ya kan. Betul. Pak Ishak Meki Demokrat, Pak Wari Demokrat, ya kan. Nah, sekarang giliran Pak Ci Ujang. Ya, dulu saya jadi anggota DPR tahun 2009. 2009 sampai 2014 itu lagi. Tapi pas 2013 itu bupati kami itu 1 periode habis mau mencalon sekali lagi. Tapi karena dia masih sekali lagi, sebenarnya sudah ada keinginan untuk mencalon, tapi masih ada bupati waktu itu mau mencalon diri, dan saya anggap dia masih dibutuhkan oleh masyarakat itu. Dan kepala dinas, camat, lurah, itu kades, itu rata-rata dekat sama dia. Kalau kita mau melawan yang lagi incumbent ini, itu
harus 99-100% tenaga kuda itu dijalankan. Kalau enggak itu, nah sedangkan dia sudah banyak kaki tangannya apa. Nah, kalau bukan memang track recordnya memang yang lagi dia berkuasa, mungkin masyarakatnya atau rakyatnya kurang menghendakin lagi, itu lain cerita. Tapi kalau dia masih dibutuhkan masyarakat, dia masih sama masyarakat, dia masih terus ke lapangan, terus kelihatan dari itu, oh masih kami senang ini. Kita mau masuk, malah kita jangan sampai kita mau ngambil yang besar, yang kecil juga hilang. Nah, jadi intinya memang Pak Ci Ujang ini pakai strategi. Betul. Ya, strateginya juga bertahap. Bertahap, betul. Bertahap, dan juga itu tadi, kalau saya bilang tahu diri ya. Ya, tahu diri, Bu. Ya, tahu diri. Itu yang disukai oleh Mas Ketum. Iya, betul. Tahu diri, harus kita lihat orang ini track recordnya gimana, masih disukai oleh masyarakatnya, masih oleh rakyatnya, ya kita harus tahu diri. Kalau saya juga kalau calon ketua DPD itu, kalau bukan Pak Ishak Miki itu sudah 2 periode, dia baru 1 periode, mungkin saya belum maju. Belum maju. Karena dia sudah 2 periode, dia sudah itu. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan Sekjen BPOKK, nah, mungkin kita mau mencari sosok yang baru. Oke, kita maju. Karena kita kalau bisa, Mbak Weni, di dunia ini, apalagi kita lagi jadi bupati, jangan sampai ada musuh. Jangan sampai ada musuh. Ya, supaya kita sehat, lancar, lurus. Betul. Nah, kalau itu dan berjalan dengan lancar. Tapi kalau terlalu banyak musuh, kita ke pasar aja takut. Takut itu yang ini, takut yang ini kan, karena banyak musuh. Tapi kalau nggak ada musuh, saya bermotor sendiri ataupun bersepeda sendiri ke kampung atau kemana nggak takut. Dan itu sering dilakukan di Lahat. Sering dilakukan di Lahat. Ya. Jadi Pak Ci Ujang memang sosok yang humble ya, sosok yang low profile ya. Dan ini tadi menjadi cahaya bagi Partai Demokrat. Betul, ya. Karena slogan cahaya ini, kalau dia bercahaya kan terang semua, Bu. Insya Allah kalau terang terus dari pertama terus terang terus, jangan, kalau bisa jangan sampai redup. Ya, kalau jadi dia kayak udah PLN dong. Iya, betul. Kalau dia redup sekali, biasanya redup terus. Nah, itu bahaya. Nah, kalau bisa kita walaupun sedikit terang, terus dia terangkan. Nah, ada waktunya. Ya, jadi terangnya stabil. Stabil dan ada waktunya, masa waktunya itu ada. Oke, Pak Ci Ujang, ini pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Dalam berpolitik itu hal apa yang Anda paling pegang teguh? Satu, santun, menghormati yang lebih senior. Nah, santun, menghormati yang lebih senior, tahu diri kalau bukan hak kita, belum pasnya kita untuk maju, belum waktunya kita untuk berkompetisi, kita harus tahu diri dulu. Tapi kalau sudah waktunya, rumah itu sudah tinggal, tidak lagi ada yang nunggunya, dia sudah 2 periode, walaupun bupati, wali kota termasuk gubernur, ini ada kesempatan kita untuk masuk, kenapa tidak? Dan kita harus santun, yang dengan senior kita, dengan junior kita harus mengayomi untuk sesama membesarkan partai, kalau Partai Demokrat ini termasuk di pemerintahan. Oke, jadi memang ini cirinya Pak SBY ya, berpolitik santun ya, Pak Ci Ujang. Ya, cirinya SBY. Tapi kan politik itu kejam, Pak Ujang, Pak Ci. Politik itu kejam, memang. Ada yang kejam, ada yang tidak. Nah, kadang-kadang memang kalau kita suruh kejam, tapi akhirnya kalau kita kejam berpolitik, sewaktu-waktu kita kena kejam juga, dikejamin orang juga. Tapi kalau kita santun, ini teman semua, apa-apa, orang juga akan berpikir untuk mengejam kita. Tapi kalau orang ini sudah diingatkan sekali masih segitu, diingatkan sekali masih ketiga kali, udah apa boleh buat, kita kejamin dia. Nah, dan santunnya kita berpolitik walaupun berkompetisi di dalam segi ketua partai, walaupun bupati, wali kota, gubernur, kita jangan menjelekkan orang. Jangan menjelekkan orang. Apalagi di salah satu partai. Saya mencalonkan diri jadi ketua Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan.
berkompetisi ada 1, 2, 3, 4 orang berkompetisi. Di dalam calon ini pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Nah, jangan sampai kita kelemahan orang ini atau itu dicari-cari. Dicari-cari boroknya, dicari-cari alasannya, dicari ke segala segala kelemahannya, kelemahannya lah ya. dicari untuk dikasih tahu orang lain. Malah akhirnya orang itu tidak bagus kalau bahasa lahatnya ngapai kaki dewe. Ngapai kaki dewe. Nah, ngapai betis dewe. Ngapai betis dewe. Nah, jadi ngasih tahu orang lain bahwa di kader sini orangnya begini-begini, termasuk dia jadi akhirnya. Nah, karena kalau saya tidak mau itu, tapi malah kadang-kadang yang dijelek-jelekkan tadi orang malah simpati, berbalik ke kita ya, simpati bahwa oh ini berbalik sini. ke orang itu. Termasuk saya jadi bupati banyak yang begini-begini, tapi akhirnya masyarakat tahu sudahlah kalau sudah jadi bupati apa udah yang sudah tinggal yang ini. Saya mau jadi ketua DPD ada juga yang begini-begini, malah ketemu kenapa kata Mas Ketum ngomong dengan Sekjen dengan BPKK biasa Tum, karena ada perkompetisian nih ada yang mau begini-begini, wah itu kurang sportif. Sudah nggak usah disuruh ngadap saya orang kayak gitu. Nah kira-kira begitu. Itu nggak bagus katanya, sesama serumah malah begitu katanya. Oke, jadi memang banyak sekali hal-hal yang sudah kita dapatkan, cerita-cerita bagaimana seorang Pak Ci Ujang bisa sampai akhirnya menjadi orang nomor 1 di Partai Demokrat Sumatera Selatan dengan karakternya yang santun, yang bagaimana kalau saya bilang nih apa adanya ya Pak Ci Ujang nih ya. Cara ngomongnya segala macam gitu kalau buat saya sih ini ya enggak dibuat-buat, jadi apa adanya aja gitu ya Pak Ci Ujang. Karena sekarang itu masyarakat rakyat kita ini katanya orang politik itu dinamis, orang politik itu kejam, tapi rakyat sekarang sudah mengharapkan politik ini apa adanya, politik ini yang mau membantu masyarakat, yang sekarang jangan kira-kira yang membohongi masyarakat. Itu maunya masyarakat sekarang. Nah itu yang dipegang oleh ketum kami. Oke. Itu kan diinstruksikan ke bawah. Diinstruksikan ke bawah dan semoga Partai Demokrat bisa kembali besar. Amin. Ya. Pak Ci Ujang terutama untuk 2024. Betul. Dan berguna bagi masyarakat banyak. Ya. Karena parpol memang penting di Indonesia. Dan semoga Ci Ujang selalu diberikan kesehatan dan amanah memimpin Partai Demokrat Sumatera Selatan sampai 2026. Nanti insya Allah barangkali bisa terpilih kembali, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu jalan hidup seseorang, tapi saya kira bakat-bakatnya kelihatan karena insya Allah Ci Ujang akan selalu menjadi cahaya bagi Partai Demokrat Sumatera Selatan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Silakan untuk say something kepada netizen sekalian, Pak Ci Ujang. Terima kasih kepada seluruh netizen, kepada teman-teman dari Partai Demokrat Sumatera Selatan beserta seluruh ketua DPC, ranting PAC se-Sumatera Selatan dan masyarakat Kabupaten Lahat. Hari ini kami bincang-bincang dengan Mbak Weni dalam rangka untuk kebesaran Partai Demokrat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mohon kepada masyarakat untuk dukungannya, doanya supaya Mas Ketum kami Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas Ahaye apa yang dicita-citakannya berjalan dengan lancar. Dan saya sebagai Bupati Kabupaten Lahat apa yang saya kerjakan untuk membantu, membela dan membangun, mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lahat bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Lahat dan teman-teman dari Partai Demokrat. Salam dari saya, Demokrat bercahaya, Lahat bercahaya, Demokrat jaya. Berkoalisi dengan masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada acara serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.